Baik, masuk tahap 5 adalah metodenya. Ini yang paling penting ya. Jadi sebagai seorang desainer, dalam buku yang tadi saya sebut di awal ada 3 kategori ya, seniman grafis, desainer grafis, dan pengrajin grafis. Seniman grafis itu ya dia memproduksi grafis tapi dia untuk ekspresi saja. Sementara desainer grafis itu memproduksi grafis solusi dari sebuah permasalahan. Sementara pengrajin grafis dia memproduksi grafis seperti sebuah template gitu ya. Sudah ada briefnya, dia tidak harus berpikir panjang, dia cuma harus menyesuaikan kaidah desain aja, keseimbangan, balancing, teori warna, tidak harus memberikan pertimbangan terhadap konten. Nah, sementara kita desainer komunikasi visual, kita harus punya kemampuan skill visualisasi, tapi juga punya kemampuan pertimbangan dalam mensortir atau menampilkan informasi apa saja gitu ya. Sehingga yang diminta di sini adalah argumentasi Anda untuk bisa menampilkan elemen-elemen visual tersebut ya. Di dalam buku Desain Informasi sudah dijelaskan metode merancang infografis ya, yang argumentatif dan tidak hanya dari faktor desain tapi juga konten gitu ya. Jadi Anda bisa ikuti gitu ya pembahasannya dari gambaran umum tentang desain gitu ya. Jadi saya menjelaskan bedanya seniman grafis, desainer grafis sama pengrajin grafis, terus masuk tentang desain informasi, sejarahnya segala macam, dan saya memberikan 2 contoh studi kasus besar dengan tahapan-tahapan metodologisnya. Yang pertama adalah infografis, yang kedua adalah tentang environmental graphic design, yang khususnya adalah sound system, kita wayfinding di situ. Anda bisa pinjam ya di perpustakaan Universitas Teknologi atau perpustakaan nasional juga ada. Ada di halaman 67 ya, tahapan proyek infografis. Di situ saya rumuskan berupa kami ya, saya dengan Pak Lahandi, itu ada istilahnya toga DKV gitu ya. TGDKV gitu ya. Yang pertama adalah menemukan topiknya ya. Mengingat kita tadi mengangkat topik sejarah, berarti topiknya adalah tentang sejarah lokal tadi. Yang berikutnya setelah Anda tahu topiknya, Anda harus mengembangkan gagasannya. Tujuannya Anda bikin infografis itu apa? Karena itu akan mempengaruhi apakah untuk investor, apakah untuk pembeli gitu ya. Misalkan infografis kuliner bakso misalkan. Itu kan kalau beda segmennya, beda cara penyampaiannya gitu. Anda bikin infografis ini agar orang-orang mau makan bakso, agar orang-orang mau bisnis bakso, atau agar orang-orang pengusaha investor itu tahu bagaimana potensi bisnis bakso ini. Itu kan berbeda gitu ya. Jadi Anda harus fokuskan tujuannya apa, sehingga nanti Anda bisa memilah-milah mana yang perlu dan mana yang tidak perlu. Kemudian Anda memunculkan pertanyaan gitu ya, apa sih yang harus dijawab dan infografis itu. Kemudian Anda merumuskan gagasannya. Oh ya, berarti kalau yang harus dijawab adalah ini, berarti informasi yang harus ada adalah ini. Jadi Anda akan bikin daftar informasi yang harus ada dalam infografis Anda di situ. Setelah Anda punya daftar informasi, masuk ke tahap D itu ya, mengumpulkan data. Oke, saya harus menampilkan beberapa informasi ini terkait sejarah lokal ini, berarti saya harus tanya nih data-data ini. Nah, dalam mencari data itu Anda harus pastikan sumbernya terpercaya, relevan, dan pilihan. Nah, nanti kita bisa jelaskan lebih detail. Kemudian bagian K, itu ada merancang konten. Setelah Anda tahu datanya sudah dapat, sekarang Anda mentransfer dari data itu ke dalam konten. Anda tentukan dulu judulnya, Anda bikin strukturnya, nanti informasi-informasi itu Anda tampilkan seperti hierarki, mana yang penting diketahui, mana yang sebagai tambahan doang, itu nanti akan mempengaruhi Anda dalam layout tampilan. Kemudian merumuskan pendekatannya apa? Pendekatan apa itu maksudnya apakah dengan komparasi, apakah dengan timeline, apakah dengan deskripsi, tadi 4 jenis infografis itu ya. Kemudian visualisasi. Nah, setelah Anda sudah tahu tentukan, kalau misalkan perbandingan, tinggal visualisasinya. Anda bikin sketsa dulu. Kemudian Anda juga harus pertimbangkan kaidah desainnya, arah mata membaca, keseimbangannya. Dan dari situ sudah tahu, oke, elemen visual apa aja yang harus saya gambar. Oh, ada ini. Jadi kayak aset visual di situ ya. Dan nanti Anda tinggal tampilkan infografis itu, Anda tanya ke orang. Sudah dapat nggak informasi ini dan itu gitu ya. Itu validasinya. Dan tentu di buku itu dijelaskan dengan lebih rinci ya. Nah, kita coba jelaskan lebih rinci ya dari tahap-tahap tadi ya. Tadi kan ada harus menentukan gagasan, riset, konten, visualisasi. Gagasan itu berkaitan dengan motif dan tujuan. Anda mau mengenalkan sejarah lokal, tujuannya apa? Agar orang-orang investasi, apakah agar orang-orang berkunjung, apakah agar orang-orang tahu untuk menghargai ketika mengunjungi itu, atau seperti apa? Ya, jadi Anda harus memfokuskan tujuan, memunculkan perayaan dan pertanyaan dan merumuskan gagasan. Terus setelah Anda tahu gagasannya apa, Anda cari data. Harus sumbernya valid, relevan, dan harus selektif. Dari situ kan akhirnya tahu kontennya apa nih. Jadi Anda menentukan judul, merancang struktur, memilih kemasannya. Yang terakhir adalah visualisasi ya, kerangka, sketsa, sampai publikasi.
Nah, di bagian gagasan itu ya, Anda bisa merumuskan motifnya. Tujuan pembuatan infografis itu apa sih? Anda bisa tentukan ini dulu. Kemudian target segmentasinya siapa? Karena ini nanti akan berpengaruh pada cara nyampeinnya. Kalau ke orang tua pasti bahasanya formal, kalau ke anak muda pastinya bahasanya gaul gitu. Munculkan pertanyaan yang ingin dijawab. Dari sini Anda bisa pastikan bahwa informasi yang dalam infografis itu berasal dari pertanyaan yang memang dibutuhkan. Misalkan, apa sih pertanyaan umum tentang sejarah lokal yang mungkin orang lokal tidak tahu, sehingga itu dikemukakan. Ini cerita di baliknya apa, kisah mitos yang harus dibantah apa. Kemudian pastikan relevansi informasi dengan target audiensnya, pastikan gagasan informasi dan orisinil gitu ya. Nah, untuk lebih detail Anda bisa bikin user persona, kira-kira audiensnya seperti ini nih. Dari situ kita akan masuk ke tahap riset. Nyari data ini Anda harus pastikan informasi itu harus benar, sumbernya harus terpercaya, datanya relevan. Maksudnya kalau bandingin data itu ya jangan tempat wisata Indonesia dan tempat wisata Meksiko, itu kan nggak relevan gitu ya. Apple to apple gitu lah ya. Kemudian kelompokkan informasi berdasarkan hierarki. Jadi nanti Anda dari sini, dari riset ini Anda punya daftar informasi yang harus ditampilkan. Dari data informasi yang harus ditampilkan, Anda bisa menentukan hierarki ini. Oh, judulnya ini, apa informasi yang berikutnya yang penting ini, isinya ini dan sebagainya gitu. Jadi Anda punya urutan gitu ya, yang nanti Anda tinggal tata. Kemudian di tahap konten, Anda bisa mematangkan konsepnya. Oh ya udah saya bikin perbandingan wisata sejarah dan wisata kekinian, sehingga di situ mungkin visualnya akan kontras. Anda bikin judul yang menarik, Anda mulai bikin struktur, kemudian pendekatannya efektif apa? Apakah eksploratif tadi ya, naratif, kualitatif, kuantitatif. Terus tema besarnya apa nih? Apakah tema besarnya adalah vintage gitu ya, tema besarnya modern dan segala macam. Itu Anda bisa tentukan di tahap ini. Dan Anda bisa mulai bikin grid gitu ya, untuk bisa menentukan tata letaknya, layoutnya. Dan terakhir, ketika konsepnya sudah matang, Anda bisa mulai buat kerangka. Anda bisa tentukan alur bacanya, focal point. Jadi mata audiens ketika membaca, yaitu matanya urut. Dari judul, dari sini, itu Anda bisa desain dengan terarah. Perhatikan medianya ya untuk menentukan jenis atau besar hurufnya. Kalau infografisnya ada di billboard yang besar di pinggir jalan, pastikan Anda harus bikin hurufnya, ukurannya itu bisa dibaca dengan jarak tertentu. Tentu berbeda dengan media poster yang akan ada di dinding-dinding sekitar kampus Anda gitu ya. Kemudian perhatikan prinsip desainnya, kesatuan, kontras, warna, penataan huruf. Anda menentukan gaya visual, gaya bahasa, sampai produksi. Baik, nah Anda bisa mulai bikin sketsa. Kemudian Anda bisa mulai bikin visualisasinya, alternatif dan sebagainya. Di sini nanti Anda akan paham gitu ya, bahkan kalau ini adalah sebuah sidang TA, dosen penguji Anda itu juga akan paham. Kenapa judulnya itu, informasinya kenapa kok ini aja, tadi sudah divalidasi. Kenapa kok gambarnya seperti ini, tata letaknya seperti ini, Anda sudah punya argumen, karena memang ini yang paling penting, ini berikutnya informasi yang pendukung dan sebagainya. Sehingga di situ Anda bisa tunjukkan pada dosen penguji bahwa informasi ini Pak yang penting, jadi saya tampilkan dengan besar, saya tampilkan di muka. Sementara ini hanya sebagai informasi pendukung, saya tampilkan di kecil dan di tempat yang terakhir letak mata membaca. Jadi argumen itu yang Anda butuhkan gitu ya.